Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Nah, sorry gue baru upload YouTube lagi. Kemarin abis healing, istilahnya kalau kata anak Jaksel, healing biar nggak overthinking. Ya, kira-kira gitulah ya. Nah, hari ini gue mau ngebahas seputar La Liga, karena baru ada beberapa pertandingan La Liga kemarin yang Madrid kayaknya nih dengan gampangnya menang lawan Valencia, dan kayaknya susah banget buat dibendung. Ini kandidat terkuat juara lah harusnya Madrid. Kayak apa pertandingan Madrid Valencia nanti akan gue bahas. Dan Barcelona yang belakangan ini nggak pernah menang lawan Granada, imbang kalah, imbang. Wah, ini bahaya sih buat Barcelona. Nah, kayak apa pertandingannya kemarin sempat udah kelewat juga gue waktu Piala Copa del Rey ya. Barcelona lawan peringkat keempat, Liga 4 itu main susah payah menang, aduh ampun. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah stay nonton video gue, udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah dengerin podcast bola banget, podcast boba di aplikasi Noise juga terima kasih. Ntar linknya ada di deskripsi. Kita bahas sepak bola bareng Habib Hussein Jafar. Wah, gimana tuh kalau Habib bahas bola, dia ngefans sama siapa, suka bola karena apa, banyak pokoknya di situ. Dakwah-dakwah dalam sepak bola ada di situ. Nih linknya dikasih di sini. Nanti di deskripsi. Nah, sebelum kita ke Barcelona, mungkin ke Madrid dulu. Madrid nih ya, dia main bener-bener, ya ini udah tim yang paling oke di La Liga untuk saat ini menurut gua. Dan mungkin ya, walaupun gua fans Barca, tapi gua akan bilang kayak Madrid ini lawannya cuma dia sendiri aja. Kalau dia bisa konsisten, dia udah pasti juara. Kalau enggak, ya karena yang lainnya tuh Atletico lagi aneh-aneh, Sevilla juga mut-mutan gitu kan, Barcelona jauh. Kayaknya ini yang paling gampang buat juara Madrid. Bego lah dia kalau nggak sampai juara Madrid. Karena skuadnya juga mungkin kalau lu telusurin sejarah-sejarah klub-klub Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Madrid doang yang mungkin sampai sekarang belum ada kayak kebangkrutan. Terus ada rotasi pemain yang gila-gilaan, terus pemain mediocre didatengin ke Madrid. Kayaknya itu belum ada di Madrid. Makanya gokil, konsistensi. Lu kalau mau belajar hidup konsistensi sama Madrid tuh, lu ambil pola-pola Madrid, prinsip-prinsipnya lu terapin di kehidupan lu. Nah, Barcelona nih sekarang nih imbang lawan Granada. Ya gue sih emang mungkin ya, kalau skuadnya masih oke, menang tipis 1 gol bagus lah. Tapi ternyata ya angin berkata lain, cuaca berkehendak lain, ya takdir berkata lain. Ya ternyata Barcelona harus imbang. Dan gue memang kayak udah pasti kalau kebobolan mah gitu, walaupun ini laga ke-200 Ter Stegen ya di La Liga, ya nggak cukup indah dengan kebobolan digebok di depan muka yang bener-bener kosong. Ada juga sebelumnya ada Gavi yang menjadi pemain kedua Barcelona yang mendapatkan kartu merah, pemain termuda kedua yang pernah mendapatkan kartu merah di Barcelona. Sebelumnya 2009 ada Muniesa, kalau lu ingat Muniesa 2009, dia pemain termuda Barcelona yang mendapatkan kartu merah. Dan Dani Alves menjadi pemain yang paling tua di umur 38 dan menciptakan assist di Barcelona. Ini gokil ya buat Babang Alves. Semoga tetap slow, tetap santai. Kalau berkelas dan apa ya, teknik, kemampuan tuh nggak hilang. Yang hilang tuh cuma napas sama fisik aja sih, kayak mungkin melemah dikit. Tapi secara permainan Alves gokil, berkelas. Nah, oke, kita bahas Barcelona yang bermain alhamdulillah tanpa Riqui Puig, alhamdulillah tanpa Mingueza. Ya, awal-awal memang pede gua. Beberapa menit awal pede, dan semua itu berubah ketika Xavi memasukkan Depay, Abe lah yang paling kelihatan. Depay dan Abdi. Ya musibah buat Barcelona karena harus terpaksa memasukkan Lenglet karena si Eric Garcia cedera. Nah, ini pemain-pemain yang sering gue sebutin, yang kalau dia masuk Barcelona pasti kenapa-napa. Lu catat nih, gue udah sering bilang. Mingueza masuk pasti Barcelona kenapa-napa. Riqui Puig masuk pasti Barcelona kenapa-napa. Lenglet masuk, Barcelona pasti kenapa-napa. Depay masuk, pasti tumpul. Depay itu orang mediocre.
Nah, kalau lu nyalain Xavi, ya mungkin ini ya kesalahan kecil Xavi lah. Tapi Xavi ini ya, menurut gua dia orang yang tetap memegang teguh prinsipnya. Jadi gini, kalau ada orang yang udah yakin sama keputusannya, dia pasti bakal ambil keputusan itu. Gue yakin sebelum Luke De Jong golin, Xavi udah bilang kayak standar pelatih yang berlisensi lah. Menit ke 60, kalau nggak menit ke 65, gue ganti si Luke De Jong, masukin Depay. Mungkin menit 60, apapun yang terjadi. Makanya ketika habis golin di menit 60, menit 60 sekian, Depay masuk gantiin Luke De Jong. Jujur, gue kaget di situ. Kagetnya gimana gini? Waduh. Iya. Jujur gue kaget di situ karena apa? Luke De Jong yang seperti gue bilang, lu ya kasih aja wing yang bisa umpan ke tengah, yang bisa supply bola ke depan. Lu kasih gelandang yang ya gelandang-gelandang kayak Kimmich, De Bruyne, Bernardo Silva, Xavi Iniesta udah pastilah ya, David Silva. Bahkan lu kasih wing fullback kayak Alexander Arnold, Marcos Alonso. Bohong kalau Luke De Jong nggak golin, bohong kalau Luke De Jong nggak berkontribusi. Selama ini di Barcelona kan kenapa dia nggak kelihatan, support sistemnya nggak ada. Lu lihat Alves passing kelas banget ke tengah, tiba-tiba ada Olivier Bierhoff masuk ke badannya si Luke De Jong tuh. Jadi kayak gitu. Tapi apa? Tapi jarang yang paling bisa supply bola Alves sama Jordi Alba ya. Dembele gue jarang lihat dia ngumpan. Jude Gla ini pemain yang berprogres, tapi gue jarang lihat dia umpan yang bener-bener jadi sasaran empuk buat striker, buat goal getter, nggak ada. Nah, Luke De Jong kalau lu perhatiin, oke, dia larinya pelan, tapi dia lari terus. Dia semangat. Luke De Jong bisa jadi tembok. Dia bisa jadi tembok. Kalau ada false nine, gue tunggu nanti Ferran Torres udah bisa main. Luke De Jong lu lihat nanti. Entah Luke De Jong yang oke atau false nine-nya yang oke. Dia udah bisa jadi tembok. Lu oper ke Luke De Jong, fullback lari kiri kanan, dia bisa oper ke sono. Dia bisa back pass balik badan, dia bisa tutup badan. Nah, bedanya ketika Xavi memasukkan Depay ya, kalau Luke De Jong adalah tembok sebagai pemain bola, nah, lu masukin Depay sama aja lu masukin tembok beneran yang nggak bisa bergerak, yang bisa nabrak-nabrak, yang bisa ngalingin orang. Begitu masuk langsung kena kartu kuning. Nggak ada kontribusi, cuma kasih kartu kuning, dapat rating, dapat nilai jelek. Depay ini terlalu mediocre. Depay ini nggak bisa mengangkat beban moral tim. Depay ini, udahlah. Ampun kalau udah Depay masuk. Gaya-gayaan selebrasinya begini kalau golin. Maksud gua, lu apa sih? Ini artinya mungkin nggak mau dengerin omongan orang. Oke lah kalau lu nggak mau dengerin omongan orang. Kalau lu keren, kalau lu bagus, lu berkualitas, nggak usah didengerin orang karena lu udah jago tuh, orang-orang pasti ngedukung lu. Nih lu nya goblok, lu nya tolol, nggak mau dengerin omongan orang. Jadinya begitu, kayak kulkas 2 pintu ditaruh lapangan bola, kayak gapura RW 5 ditaruh lapangan bola, nggak bisa ngapa-ngapain. Aneh. Ya kebuktilah. Eric Garcia lagi enak-enak main, masuk Lenglet. Walaupun ada beberapa blok dari Lenglet yang oke menurut gue. Tapi ya pastilah ada kebobolan kalau Lenglet masuk. Lu mau nyelain Ter Stegen, lihat save-nya Ter Stegen berapa semalam. Lihat dari kemarin-kemarin Ter Stegen penyelamatan bola-bola yang harusnya udah gol. Siapa kiper yang digebok di depan congor, ya masih bisa ketahan. Kiper tinggi 3 meter kalau tendangan kayak gitu juga susah lah. Karena kalau lu ngelihat golnya itu pasti proses corner ya. Kalau nggak salah corner, geradak geruduk, bola scrim. Akhirnya didapat bola tanpa ngelihat gawang langsung di shoot. Yang anehnya adalah nggak ada yang cover. Di sini ada Lenglet, di sini ada, gue lupa siapa. Pokoknya masa nggak ada yang cover. Ya ampun, Barcelona kalau udah bola mati jadi mati beneran lah. Intinya gitu. Nah, emang kelihatan nggak ada Frenkie De Jong. De Jong tuh sebenarnya pemain yang kreatif gitu. Cuma kekurangannya ketika Barcelona kena counter attack, Barcelona kena serangan balik, ya dia suka telat turun, dia suka nggak mau benturan. Tapi kelihatan sih kalau nggak ada Frenkie De Jong di tengah, bola nggak terlalu hidup. Gavi kayak ya cuma lari-lari doang. Beda. Makanya gue tunggu Luke De Jong Gavi sih sejauh ini masih oke ya. Ketimbang Nico kadang-kadang suka gocek-gocek.
lebih banyak baunya ketimbang wangi. Wah, gue nggak tahu harus kayak gimana. Nah, di lini depan Dembele yang kemarin kalau lu nonton YouTube gue, lu akan berspekulasi pasti apakah Dembele di framing ataukah Dembele beneran maruk. Yang menurut gue sekarang kayaknya Dembele di framing. Dia main masih tulus, dia main masih ngotot. Bahkan kemarin setelah pertandingan selesai, Dembele nonton siaran ulang pertandingan tersebut, full match ditonton. Kayaknya Barcelona masih butuh orang-orang kayak Dembele. Dembele nggak ada orang kayak Dembele yang berani nusuk sampai ke dalam, jarang. Jutgla oke lah, gue dapat kredit Jutgla di pre-assist, mainnya juga oke. Yang gue salutin dari Jutgla ini ketika dia udah di kasih reaksi yang reaksi yang kurang bagus dari senior, kayak Jordi Alba suka marah ke Jutgla tapi masih tetap digocek bolanya. Nah, berarti ini menunjukkan kalau mental dari Jutgla ini cukup oke. Dan akhirnya kebukti. Biasanya tuh kalau udah diomelin, udah dibikin gak enak sama senior, dapat bola langsung oper. Begitu kalau nggak punya mental. Tapi yang dilakukan Jutgla, dia mau ngebuktiin, dia ngasih tahu kalau dia bisa nih, gue bisa, lu nggak usah marah-marah dulu, kan? Gue bisa. Akhirnya di bola giring ke tengah, ketika di tengah dia oper ke Alves passing ke Luuk de Jong selesaikan dengan bagus, kesurupan Lewandowski campur ke Bierhoff. Nah, ini skema yang harus Barcelona perhatikan dan Barcelona pertahankan, yang nggak ada selama ini karena nggak ada Alves. Lu ingat-ingat bagaimana kalau Des main sama Dembele, atau Des main sama siapa sih kirinya dulu Barcelona, kanan luar, entahlah siapapun itu. Jarang banget terjadi pola kayak gini. Apalagi si Mingueza tolol. Gue bingung sama pemain Barcelona. Sekarang lu ngerasa gak kalau lu ngefans sama Barcelona, lu ngerasa gak deg-degannya tuh bukan karena musuhnya jago, tapi deg-degannya gara-gara pemain kita bego gitu. Ya kan? Lu ngerasa gak kayak, aduh anjing lawan Madrid nih gimana nih, kan ada si Ronaldo, ini harus tempel di Maria nih, ditempel si ini, bahaya nih. Sekarang kayak aduh nih bisa gak nih si tolol main nih, blunder apa lagi yang harus dilakuin. Itu tuh yang bahaya, yang nurunin standar banget ngefans sama Barcelona sekarang ya. Kita cinta sama klubnya, bukan ya pemain. Kalau ada pemain tolol, gue bilang tolol. Gue belain Barcelona, bukan belain orang tolol yang akhirnya ngerusak Barcelona. Ngapain? Ya Ricky Puig ngapain? Mingueza ngapain? Ini yang udah hilang lama di Barcelona, tapi semalam gue lihat lagi. Antara perpaduan fullback kanan dan sayap kanan luar, Dembele, Dani Alves. Ini pemain emang sebenarnya udah matang dua-duanya. Dembele memang cuma butuh finishing dan butuh temen yang oke. Udah dapat Dani Alves walaupun udah cukup tua. Ini main Dembele, kalau musuh lagi parkir, Dembele sayap, boleh lompat. Dembele bener-bener ke ujung, ke pinggir. Alves masuk. Kadang nih Alves, Jordi Alba masuk ke sini. Alves kadang bisa jadi false nine malah. Kan Gavi masuk. Di sini Vicky akhirnya geser dikit, tapi dia nggak telat turun. Alves masih gue liat lari-lari. Kadang juga polanya ketika build up serangan, Alves yang ke pojok sini, Dembele yang masuk ke sini. Makanya ini kelihatan hidup banget lini kanan kalau lu lihat kemarin. Dia eksploitasi terus. Alves main kayak pemain masih umur 20 tahun. Ya Jutgla juga harus belajar dari Dembele menurut gua. Nah, Jutgla ketika Alba masuk, ya dia bisa ke tengahan dikit, dia bisa bantu striker. Kalau Alba agak ke tengah, Jutgla bisa yang di pojok. Nah, Jutgla yang di pojok ini gue belum lihat. Baru kayak ya bisa kemari nyisir. Touch-nya juga sama si Jordi Alba belum terlalu padu, tapi udah cukup oke. Itu yang akhirnya muncul lagi yang bikin gue seneng Barcelona. Gitulah ya. Kira-kira itu dulu. Nanti kita akan ketemu di El Clasico. El Clasico gimana? El Clasico berat sih sebenarnya. Tapi ya itu dia, gue bilang kalau Madrid bisa ngalahin dirinya sendiri, dia konsisten di atas kertas, Madrid menang lawan Barcelona. Ya gue nggak tahu lah. Ini masalah Barcelonanya nih. Kalau Barcelona bisa ngejut, anjing jadi rendah banget ya. Barcelona ngejutin, mengejutkan, ya bisa lah. Tapi ya kalau di atas kertas Madrid lah ya. Secara pelatih Ancelotti udah lebih dulu dari Xavi. Secara pemain Madrid nih ya harusnya nih juara lah ya di La Liga dulu nih. Secara apapun Madrid lebih unggul dari Barcelona, tapi kita lihat nanti. Oke? Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengerin podcast Boba juga, podcast bola banget
bareng Habib Jafar kemarin Jumat udah tayang dan masih bisa didengerin kapanpun dimanapun di aplikasi Noise NOICE. Nih linknya ada di deskripsi. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.